Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, setiap Sabtu terakhir selalu kesyukuran yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala. GPM terlaksana dan kita terus dapat menjalin silaturahmi, terus dapat bertolabul ilmi untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Salawat dan salam tak lupa kita tujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih, tidak pernah bosan meneladani semua yang telah beliau ajarkan, termasuk ajaran beliau untuk melakukan pernikahan. Ibu-ibu dan juga mbak mas yang barangkali ikut, bapak-bapak juga yang dirahmati Allah. Ketika pada awal 2024 BPS merilis data terkait dengan angka pernikahan, di situ kemudian berbagai media membahas bahwa ternyata angka pernikahan di Indonesia ini cenderung turun. Pada saat itu di bulan Ramadan sudah saya sampaikan juga di Unisa bahwa berbagai macam media itu merilis ya, misalnya yang Kompas ini memberi judul Generasi Muda Tunda Menikah, Apakah Pernikahan Tak Lagi Prioritas, dengan angka dari BPS. Selanjutnya yang Kompas tapi yang edisi berbayar ya, itu lebih mendalam pembahasannya, memilih dengan judul yang lain agak berbeda. Pernikahan menjadi beban dan bukan lagi prioritas orang muda Indonesia. Jadi kata kunci dari Kompas yang gratis dengan Kompas yang berbayar tadi adalah pernikahan ternyata bagi anak muda itu sekarang menjadi beban. Ya, kata kuncinya beban. Oh, pernikahan itu tidak sekedar membuat hati tenang loh, tapi juga membuat beban. Detik.com juga menyampaikan itu. Angka perkawinan di Indonesia terus menyusut. Kalau ya jumlah penduduknya ikut menyusut berarti tidak masalah. Tapi jumlah penduduk Indonesia masalahnya itu adalah membanyak ya. Terus-menerus bertambah. Sehingga kalau angka pernikahan itu turun, sedangkan orangnya itu jumlahnya naik, berarti itu artinya turun bingit, ya, turun sekali. Apakah ini hanya kemudian menjadi isu atau fenomena di tahun 2024? Tidak, karena apa? Kemudian di Instagram, di TikTok, di YouTube, Reels maupun Short, di berbagai media, kemudian kita jumpai ada sebuah tagline mengenai marriage is scary atau pernikahan itu mengerikan ya. Ternyata begitu. Anak-anak muda zaman sekarang ini banyak sekali yang merasa bahwa pernikahan itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang beban, sesuatu yang tidak mungkin untuk menggapai kebahagiaan. Sehingga di RRI itu sebagaimana yang saya tayangkan mengambil judul angka pernikahan di Indonesia menurun kok bisa. Dan 1 hari yang lalu ya, 2 hari yang lalu ini 23 Januari 2025 Tribun mengangkat menikah bukan lagi prioritas sebagian anak muda, Kepala BKKBN singgung keberlangsungan negara. Kalau kemudian tidak ada pernikahan nanti pada akhirnya, siapa yang akan mewarisi Indonesia ini ya? Kemudian nanti akan orang lain berdatangan untuk menjadi warga negara Indonesia. SDM Indonesia nggak ada sih soalnya ya. Karena apa? Generasi muda masa depan kemudian menjadi hilang. Nah, ini beberapa fenomena di sosial media tadi saya sampaikan. Kemudian Menteri sendiri juga mengatakan data BPS sejak 2024 seperti itu. Dan angka pernikahan di Indonesia, ibu-ibu sekalian, memang benar nggak sih Mbak Adib sebetulnya data BPS itu turun? Kita lihat dari 2020 ibu-ibu sekalian.
Angkanya pernikahan itu 1.780.346. Di tahun 2021 turun sekitar 40.000 ibu-ibu, yaitu 1.742.049. 2022 turun 40.000 lagi, 1.705.348. Di tahun 2023 turun agak banyak sekitar 150.000 ya, 150.000. 1.577.255. Kalau yang 2024 itu saat ini sedang dihitung ya. Biasanya keluarnya kalau nggak Februari, Maret. Jadi kita belum dapat. Mudah-mudahan sih bisa naik lagi ya. Tetapi kayaknya sih kalau melihat kampanye Marriage is Scary di sosial media yang diasup sehari-hari oleh anak-anak muda itu bakalan turun lagi. Ya. Pada saat saya mengunggah ulang tayangan saya di Unisa tahun lalu di YouTube saya, ibu-ibu sekalian, terus ada yang komentar di kolom komentar. Kan itu saya beri judul Anak Muda Jangan Takut Menikah, tayangan di Unisa. Lalu ada yang komen, popok mahal, ya. Karena anak-anak zaman sekarang nggak seperti zaman ibu-ibu dan saya ke atas ya, popoknya benar-benar yang selembar aja, nggak capek kita untuk selalu mengganti. Kalau anak-anak zaman sekarang punya baby kan mereka pakai itu ya, saya tidak ingin menyebut merek ya, tapi popok yang mahal yang bisa menyerap itu kan, sehingga bayangannya kalau punya bayi ya popoknya mahal, rumah tak terbeli. Karena orang mau berumah tangga kan ada rumahnya nih, ada sandang, pangan, papan. Sekarang harga tanah itu luar biasa, tidak sesuai dengan UMR atau gaji yang diperoleh. UMR-nya sangat rendah, untuk kebutuhan sehari-hari saja kadang tidak cukup, apalagi untuk membeli rumah, memberi aset yang lain. Belum lagi anak-anak generasi Z ini anak-anak yang sensitif dari sisi emosinya ya, dari sisi kejiwaannya. Mereka kan kalau seneng lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu yang musiknya kadang biasa-biasa saja, penyanyinya juga biasa-biasa saja, tapi yang mereka sukai itu liriknya yang menyentuh sampai ke jiwa. Jadi saya dengerin tuh nggak bisa menikmati. Ini apa sih ya? Ini apa sih Kak? Ini apa sih Dek? Gitu. Musiknya jelek, suaranya juga pas-pasan. Tapi kok anak-anak muda seneng banget ya? Liriknya. Ternyata nggak hanya anak saya, mahasiswa-mahasiswi juga ketika saya bebaskan memilih instrumen untuk suatu kegiatan, yang dipilih lagu itu juga. Padahal semuanya biasa-biasa saja karena mereka mementingkan segala hal yang relate di dalam lirik-lirik itu. Jadi sensitif banget perasaannya. Sehingga mereka tidak mau kalau dengan pernikahan itu terjebak di dalam persoalan perbedaan emosi, perbedaan psikologi ya, perbedaan-perbedaan itu. Lalu dia katakan belum lagi kalau nanti cerai, malunya minta ampun. Jadi bayangannya kalau sudah menikah itu banyak yang cerai. Ada persoalan ekonomi, ada persoalan psikologi. Sekarang kita lihat di slide berikutnya. Kalau saya kemudian menelusuri ibu-ibu sekalian tentang bagaimanakah sebab-sebab generasi sekarang tidak ingin menikah ya. Ini ibu hanya 6 saya sebut ya, ibu-ibu dan audiens sekalian dapat menambahkan yang ke-7, ke-8, ke-9, ke-10 silahkan. Yaitu yang pertama adalah prioritas pendidikan dan karir. Anak-anak generasi Z pada zaman sekarang ibu-ibu, Gen Z ya, itu kan kehidupannya internasional, mereka lintas negara. Kalau zaman dahulu kan kita hanya dengan real di depan mata ya, tapi sekarang kan lintas batas gitu. Sehingga kompetisi di luar itu mereka rasakan betul. Gimana bersaing dengan orang Amerika, gimana bersaing dengan orang Cina, gimana bersaing dengan orang India, kan begitu. Sehingga yang dipupuk adalah pendidikanku harus sama dengan mereka dong, yang kualitas internasional. Karirku harus sama dong dengan mereka. Sehingga prioritas tentang pernikahan itu tidak menjadi bagian penting di dalam hidupnya. Pendidikan dan karir menjadi utama. Nah, ada juga kemudian saya lihat ada prioritas kemandirian finansial.
Gen Z ini, ibu-ibu sekalian dan juga audiens yang lainnya, banyak pakar menyampaikan bahwa mereka cenderung materialistik kan, karena serba di sosmed ya, sehingga yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya materi ini kelihatan banget. Mereka misalnya sangat memperhatikan penampilan ya, fashion, skincare, itu kan persoalan-persoalan biasa bagi mereka yang dulu adalah kemewahan. Tapi bagi anak zaman sekarang itu sesuatu yang biasa. HP harus selalu baru, kemudian hal-hal yang sifatnya pada masa lampau mungkin tersier, bagi anak-anak zaman now yang materialistik itu sesuatu yang penting. Sehingga kemudian mereka juga bersemangat gimana caranya untuk mandiri secara finansial itu dikejar. Nah, ini ada sisi positif dan juga ada sisi negatifnya. Sehingga pernikahan tidak menjadi prioritas, yang penting aku bisa mandiri secara finansial dulu baru pernikahan itu belakangan. Lalu ada juga ketakutan tentang risiko perceraian. Ya, ini seperti yang tadi di kolom komentar di YouTube saya. Ya, ada asupan-asupan di sosial media ini yang masuk ke kepala kan cenderung pada perceraian-perceraian yang di blow up ya, sehingga kemudian menimbulkan rasa ketakutan. Kalau misalnya aku nanti bersama pasanganku, apakah bisa bercerai begitu ya? Apakah juga pasanganku mempunyai keburukan-keburukan seperti itu ya? Jadi ada ketakutan-ketakutan atau tahfif ya, selalu ada khauf itu yang tercipta sehingga dia tidak berani untuk mengambil pernikahan karena penuh dengan risiko. Yang lain lagi saya telusuri di sosial media, kenapa orang generasi Z tidak ingin cepat-cepat menikah? Karena ada konsep kebebasan dan kebahagiaan yang setiap generasi berbeda. Kalau Gen Z ini konsep kebebasannya kan lebih seneng me time ya, mengambil jarak dengan lingkungan, ada kalanya bersosial media sendirian atau berkontemplasi di sudut ruangan di dalam rumah, atau hal-hal lain yang sifatnya individualistik tuh mereka nikmati, dibandingkan dengan orang dulu yang menikmatinya itu justru pada saat bergaul dengan sesama. Itu memang berbeda karakter tentang kebebasan dan kebahagiaan. Kayaknya aku sendirian lebih happy deh daripada harus sharing dengan orang lain. Itu juga ada yang menjawab begitu. Terus ada masalah keadaan ekonomi eksternal ya, seperti tadi UMR rendah itu ya, itu kan eksternal. Dia nggak ingin, tapi Indonesia belum stabil secara ekonomi sehingga membayangkan tanah mahal, kemudian UMR rendah, sehingga dia membayangkan itu masa depanku sulit banget, nanti aku bisa nggak ya nyekolahin anak, nanti aku bisa nggak ya membuat anak itu bahagia, istriku bahagia. Jadi ketakutan-ketakutan itu yang datang. Dan juga karena mereka berinteraksinya dengan masyarakat global, ada kriteria pasangan yang sangat detail ya. Kalau zaman dahulu kan ibu-ibu penggo aja bisa ya, penggo ngepek tetangga ya. Jadi menikah dengan tetangga biasa, itu generasi yang sebelum saya ya. Misalnya ayah saya dengan ibu saya sama-sama Klaten gitu. Tapi generasi saya sudah lintas provinsi, saya dengan suami saya tuh lintas provinsi. Nah anak zaman now itu impiannya lintas negara, karena interaksinya kan berbeda, jadi masyarakat global begitu, sehingga mereka kriterianya mulai banyak nih, mungkin kriterianya ada 10 ya. Oh anakku kriterianya 10, oh anakku lagi teman saya, anakku 25, karena apa? Di situ ada IELTS-nya harus berapa ya, wawasan internasional atau enggak semakin panjang, sehingga ketemu jodohnya juga semakin lama karena kriterianya semakin panjang. Kalau ada yang takut tentang perceraian, marilah kita lihat data BPS yang sebetulnya. Berbagai sosial media mengatakan angka perceraian itu naik. Saya juga mengikuti beberapa YouTube orang yang mengatakan bahwa angka perceraian naik gitu. Tapi kalau kita lihat data BPS sebetulnya agak stabil ya. Jadi 2019 perceraiannya 400 sekian. 2020 turun loh tingkat perceraiannya 291. 2021 400 sekian lagi. 2022 500 tapi tipis kok ya. Jadi mendekati 400 juga. 2023 400 lagi. 2024 belum rilis. Jadi jangan jadikan angka perceraian itu juga menjadi alasan. Kamu melihat bahwa perceraian itu banyak karena di blow up oleh media. Maka di situ juga saya mencari
Memangnya yang takut menikah itu laki-laki atau perempuan sih gitu ya? Karena anak-anak kita kan laki-laki atau perempuan. Data menunjukkan yang takut untuk menikah atau yang menunda pernikahan sami mawon, sama saja. Laki-laki maupun perempuan di anak muda Indonesia saat ini sama-sama menunda ya, ada kecenderungan untuk menunda pernikahan. Grafiknya sama. Jadi kalau kita melihat antara 2014 dan 2024 itu memang ada terjadi pergeseran yang cukup signifikan bahwa anak-anak muda di Indonesia cenderung menunda pernikahan. Itu datanya perbandingan antara 2014 dengan 2024. Nah, selanjutnya karena saya bukan dari background psikologi, bukan dari background ilmu-ilmu yang terkait dengan keluarga, tapi dari bidang kajian wacana di prodi sosiologi agama, saya akan melihat itu tadi kan kita dari teks ya, teks dari media, kemudian teks dari sosial media. Saya juga kemudian berpikir tentang sesuatu dalam perspektif wacana media. Ada wacana yang hilang atau yang tidak dibuat mainstream ibu-ibu sekalian. Media yang katanya sekarang adalah panglima, tetapi berita positifnya tergopoh-gopoh rilis dibandingkan dengan berita negatif. Contoh nih, Mbak Rofi yang ada di sini ya, admin sosial medianya MTK, baru bikin satu di luar yang negatif-negatif tentang perceraian, tentang kegagalan-kegagalan pernikahan, itu lebih sudah ribuan yang masuk dibandingkan dengan satu yang dibuat Mbak Rofi gitu ya. Jadi saya katakan media yang kini adalah panglima, itu berita positifnya tergopoh-gopoh rilis dibandingkan dengan berita negatif. Why? Karena bad news is good news. Artis-artis misalnya yang sakinah, mawaddah, warahmah itu juga banyak. Tapi yang di blow up oleh media kan yang bad news, adanya perceraian, perselingkuhan, gonta-ganti pasangan. Itulah yang kemudian menjadi good news bagi berita. Sehingga itu yang kemudian masuk di dalam kepala anak-anak zaman sekarang dan menimbulkan ketakutan-ketakutan karena di otaknya itu yang ada, di storage of mind-nya itu yang terkompilasi adalah berita-berita yang negatif tentang pernikahan dibandingkan dengan berita-berita yang positif. Nah, apa wacana yang hilang atau tidak di-mainstreamkan? Nah, ini kalau saya boleh menambah sedikit waktu. Pertama adalah konsep ibadah ibu-ibu dan para audiens sekalian. Bahwa pernikahan itu ibadah untuk menyempurnakan agama kita. Tadi Bu Evi sudah memberikan pengantar. Itu yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat agar anak-anak muda kemudian merasakan bahwa ketika kamu udah sholat, udah puasa, udah zakat, udah infak, udah sedekah, udah lain-lain, maka ada hal lain yaitu pernikahan yang diambil sebagai jalan untuk menyempurnakan rangkaian ibadah kita. Lalu ada juga perintah untuk khaira ummah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Berarti ada kewajiban kita juga untuk membentuk suatu ummah. Ummah ini tidak akan tercipta kalau kita tidak memulainya dari keluarga, kan individu. Sebuah negara yang besar, Indonesia misalnya, tidak akan kuat kalau provinsi-provinsinya lemah. Provinsi tidak akan kuat kalau kabupaten-kabupatennya lemah. Kabupaten itu kecamatan, kelurahan, RW, RT, sampai ke keluarga-keluarga, keluarganya harus kuat dengan individu-individu yang kuat. Nah, tugas kita adalah membentuk khairah ummah tadi dengan cara membangun keluarga. Ketakutan-ketakutan akan perceraian. Soalnya Islam sih nggak ada kata-kata apa yang dipersatukan Tuhan tidak akan boleh untuk diceraikan oleh manusia. Di dalam Islam nggak ada kayak gitu sih, jadinya pada cerai-cerai ya. Ada juga anak muda yang begitu. Jangan salah, di Islam itu ada konsep juga namanya mitsaqon ghalidho. Hanya 3 kali mitsaqon ghalidho dalam Al-Quran. Satu yang untuk bukan nabi yaitu manusia ketika melangsungkan pernikahan, mitsaqon ghalidho. Ada konsep juga sakinah, mawaddah, warahmah, itu yang kemudian hilang atau tidak termainstreamkan di sosial media kita. Selanjutnya tentang kewajiban orang tua ini. Nah, tadi ada juga di Unisa kan tadi saya presentasikan ini Ibu dan audiens sekalian.
bener Bu, ini karena orang tua saya tuh tidak mendorong untuk segera menikah. Ada yang bilang gitu. Saya suka bagian ibu tadi menjelaskan itu. Ya, karena apa? Orang tua zaman now itu sibuk-sibuk. Ya, orang tua zaman now itu seolah-olah kalau sudah kemudian memberi teladan, kemudian ketika anak lahir itu mengazani, memberi nama, ngasih sandang, pangan, papan, ngasih kasih sayang, ngasih kesehatan, perlindungan, pendidikan, itu kayaknya udah selesai tugasku. Padahal ada kewajiban lainnya lagi, yaitu menikahkan mereka. Sehingga ibu-ibu dan kita semua tidak harus selalu berkonsentrasi pada biaya pernikahan, resepsinya gitu ya, nabung resepsinya, tapi tidak dipikirkan bagaimanakah anakku ini supaya ketemu jodohnya. Kriterianya kayak apa? Dahulu waktu saya menikah, itu ibu dan ayah saya sampai membentuk panitia loh. Panitia untuk searching, ini calon mantuku ini anak esopo ya, kemudian pendidikannya apa, karakternya bagaimana begitu. Nah, ketika ketemu adalah anaknya dari ketua PCA, ya kemudian langsung oke. Ya. Tapi ini kan perlu searching gitu. Sehingga orang tua itu harus campur tangan di dalam pemilihan pasangan anak itu karena kewajiban yang terakhir. Nah, tadi salah satu audiens anak muda di Unisa menyampaikan suka dengan pernyataan itu, dan itu ternyata mereka butuhkan. Padahal orang tua mungkin nggak ingin mencampuri anak, tapi ternyata anak butuh untuk orang tua terlibat di dalam proses ini. Yang lainnya yang perlu kita blow up ya, supaya tidak kalah dengan kajian atau dengan wacana-wacana yang berkembang di sosial media adalah tentang fungsi keluarga. Tadi kan ada kata kunci dari Kompas tadi, beban. Keluarga itu beban, tapi ingat bahwa di dalam keluarga itu ada fungsi edukasinya loh. Seperti yang tadi disampaikan Bu Evi kan enak ya. Saling mengingatkan akan kebaikan. Sudah sholat belum dek gitu kan, sudah makan belum, dan berbagai macam hal. Atau rumah itu menjadi sebuah kurikulum untuk menuju tahapan-tahapan hidup yang lebih baik. Fungsi sosialisasi juga begitu. Di dalam keluarga apabila kita saling berinteraksi, kadang ada yang marah, kita harus bagaimana, ada yang gak enak, kita harus bagaimana, kan berproses bersama. Mungkin tadinya ketika kita belum berkeluarga bentuknya bulat, kemudian pasangan kita kotak. Di dalam perbenturan itu jadilah kita bentuknya sama gitu kan, karena proses sosialisasi itu terjadi. Lalu ada proteksi adalah perlindungan, saling melindungi, suami melindungi istri juga memberikan kasih sayang kepada suami, kan sangat enak. Afeksional dalam persoalan hati, ngundah udon ke perasaan ya, saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, itu merupakan sesuatu yang sangat nyaman untuk untuk kita jalani indah dalam sehari-hari. Religius ya, bareng-bareng sholat tahajud, bareng-bareng sholat duha, kemudian kita saling mengkaji bersama, ngaji bareng, itu kan sesuatu yang indah. Ekonomis, anak-anak kita biayai begitu, sekolahnya, kesehatannya. Rekreatif juga, begitu sampai rumah rasanya jelas karena ada anggota keluarga kita yang menyambut kita. Dan juga secara biologis ya, saya dengan anak-anak saya juga masih saling terikat dalam pelukan ya, rasanya kalau tidak berpelukan ada yang kurang, karena ada hormon-hormon tertentu dalam berpelukan itu yang sangat berpengaruh pada kebahagiaan kita. Itulah fungsi keluarga yang harus kita dengung-dengungkan agar mereka tidak mengabaikan pentingnya fungsi keluarga. Dan Allah pasti akan menjamin makhluknya. Anak-anak zaman now ini karena melihat sebagai beban, akhirnya nggak optimis ya, tidak melihat bahwa makhluk yang melata sekalipun itu mendapatkan jaminan dari Allah untuk tetap hidup, untuk bisa settle begitu. Semut bahkan yang lebih kecil dari semut pun mereka bisa makan begitu. Nah kita pun juga, apalagi manusia yang kemudian oleh Allah diberi kemampuan kompleks manusia itu di bagian yang bawahnya. Manusia itu sudah dikasih paketan ya, nggak cuma gelondongan tubuh, tapi dikasih akal, dikasih pikiran, dikasih kemampuan untuk menyesuaikan keadaan, bisa beradaptasi, punya daya lenting, punya ketangguhan. Kamu pasti bisa menghadapi problem-problem ini. Dan juga Gen Z tidak boleh berpikir bahwa dia itu hidup dengan dirinya sendiri.
Ada support system yang terbangun di masyarakat kita. Masyarakat kita kan nanti akan mensupport kalau memang kita masih ada kekurangannya di dalam berumah tangga. Organisasi seperti Aisyah tentu mempunyai sistem untuk membangun bersama. Pemerintah juga kok teman-teman melalui berbagai macam dinas, program Indonesia 2045 itu kan mementingkan juga tentang masa depan. Mereka mempunyai sistem untuk mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Jadi jangan dipikir ini sebagai problem sendiri, karena ada banyak support system yang akan membantu kita di dalam proses bersama di dalam kehidupan. Selanjutnya, nah saya juga berpikir nih Bu Misma ya, kenapa sih saya sampaikan di grup MTK beberapa waktu lalu, kalau orang berkeluarga disebut berumah tangga, padahal nggak semua rumah ada tangganya loh ya, tangga yang permanen maupun ondo ya, ondo, tangga apa namanya garis itu ya. Karena konsep rumah itu adalah tempat hidup bersama. Fondasinya adalah fondasi keimanan, dindingnya penegak kebenaran dan prinsip-prinsip kita, atapnya sebagai pelindung. Kemudian apa tangganya? Tangganya tadi disebut juga oleh Bu Evi, adalah tahapan-tahapan hidup yang lebih tertata. Kapan kita mau bekerja yang settle, kapan kita mau studi lanjut misalnya, kapan anak-anak mau begini-begini, kan kita tata begitu. Dengan bareng-bareng dengan pasangan kita, semua akan menjadi lebih baik, lebih baik. Dan goals atau dari semua itu ya, atau apa capaian target terakhir dari semua itu tentunya adalah bareng-bareng husnul khotimah. Saya juga merasakan, oh sekarang suamiku udah sampai nih tahapan husnul khotimah, tinggal bagaimana caranya kemudian saya mengisi dan melanjutkan untuk nyusul juga menuju husnul khotimah. Kan tangganya jadi jelas. Itulah kenapa rumah tangga disebut ada tangganya meskipun tidak punya tangga atau tidak berlantai 2, 3 dan seterusnya. Nah terakhir, Gen Z, ibu-ibu dan audiens sekalian kadang-kadang berada pada posisi yang dinegatifkan oleh orang-orang yang bukan Gen Z. Ya, percayalah bahwa Gen Z itu mempunyai kekuatan yang luar biasa. Kalau orang menyebut Gen Z ini multitasking ya, orang fokus gaweane ya, nggak fokus karena kadang-kadang dalam satu waktu mengerjakan banyak hal. Katakan wahai Gen Z, ini kita sebarkan ya ibu-ibu. Gen Z memang dipandang begitu, tapi katakan bahwa itu adalah sesuatu yang positif. Gen Z itu energinya luar biasa. Dia bisa mengerjakan banyak hal dalam satu waktu dan bisa bertanggung jawab menyelesaikan semuanya. Ketika ada asumsi bahwa Gen Z ini gadget addict sih, bangun tidur HP, mau tidur HP, di kamar mandi HP, pas makan HP terus itu ya. Katakan bahwa ya memang kami sering melihat pada HP, tapi ini semua untuk membangun kecakapan teknologi kami, untuk membangun banyak hal. Bahkan mereka banyak yang nggak kerja, ya kayak nggak kerja, tapi menghasilkan dari rumah, mereka kerja remote, berbagai macam hal diperoleh, kencering masuk ke sini karena pekerjaannya memang di HP itu. Gen Z katakan memang gadget addict karena kami memang bekerjanya melalui teknologi. Ketika ada yang mengatakan Gen Z kamu lazy banget sih ya, katakan ini bukan masalah lazy, tapi karena kami mengerjakan sesuatu secara efisien. Karena bisa multitasking tadi, sehingga ada waktunya mereka itu mencari hiburan di sosial media, bisa bercengkerama dengan teman-temannya, halan-halan atau jalan-jalan juga mereka lakukan karena bisa ngepres berbagai aktivitas dalam satu waktu. Jadi bukan lazy, bukan mager, tapi mereka mempunyai kemampuan efisiensi waktu yang luar biasa. Ketika ada orang mengatakan, aduh Gen Z kamu materialistik banget sih, katakan bahwa kami sebetulnya tidak mementingkan materi saja, tapi materi itu penting untuk mencukupi kebutuhan dan kemampuan. Setiap generasi mempunyai kebutuhan yang berbeda. Nah kebutuhannya Gen Z itu memang materialistik ya, mereka kan makhluk global sehingga mereka menabung untuk pergi ke luar negeri itu hal yang biasa. Sampai nggak makan puasa demi bisa terbang ke Jepang, ke Malaysia itu mereka lakukan karena apa? Mereka ingin melihat dunia lain yang tidak sekedar di sini. Jadi beda pandangan kalau orang zaman sekarang ngapain sih ngantek poso-poso segala ya, puasa-puasa segala, kok nabung buat ke luar negeri. Untuk generasi yang sebelumnya nggak habis thinking ya, mendingan buat makan, mendingan buat mencukupi kebutuhan dasar sebelum jalan-jalan ke luar negeri. Tapi bagi Gen Z memang dunia global ingin dilihat secara langsung dari belahan dunia yang lain.
Kalau ada yang mengatakan, "Hey Gen Z, kamu nih orangnya instan banget sih di dalam mencari informasi ya." Kadang-kadang hybrid juga, campur juga, ustadznya banyak, informasinya banyak. Katakan justru instan itulah yang tidak ada di dalam generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya kan kesulitan tuh kalau mencari referensi, tapi Gen Z luar biasa, instan, tapi jangan lupa untuk diikuti dengan sesuatu yang valid atau yang terverifikasi. Ketika orang mengatakan, "Hey Gen Z, kamu ini anti mainstream banget sih, berbeda banget dengan orang-orang sebelumnya." Ya, memang setiap generasi itu berbeda, tetapi kami tetap berjalan dalam koridor agama. Jadi kita bisa mematahkan bahwa Gen Z dan Alpha itu memang berbeda, tetapi tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana yang diatur di dalam agama kita. Lalu bagaimanakah yang dilakukan Aisyah seharusnya, ibu-ibu sekalian? Penutupnya saya bertanya, apa yang harus kita lakukan di era 5.0 ini? Ketika dahulu kita sudah melalui era 1.0, yaitu ketika ditemukannya bensin, kan terjadi mobilisasi yang luar biasa. 2.0 ketika ditemukannya listrik ya, kita kemudian menjadi cerah di mana-mana. Kemudian 3.0 ketika ditemukannya komputer ya, ketika kemudian yang kertas menjadi sistem digital di komputer. 4.0 ketika ditemukannya internet, ketika orang terhubung di seluruh dunia. Dan sekarang kita sudah masuk pada 5.0 ketika sudah ada artificial intelligence atau AI, di mana kebenaran-kebenaran itu menjadi palsu. Boleh jadi ketika kita searching pasangan kita yang datang bukan itu. Apa yang akan kita lakukan? Itu saja sebagai pemantik. Terima kasih Umi, saya kembalikan kepada Umi sebagai moderator. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.